Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Luciana Safara. It's raining, it's pouring. The old man is snoring. He went to bed and bumped his head. Couldn't get up and the old man is snoring. He went. Malam hari ini saya akan menceritakan kisah nyata yang dialami oleh Riza Marcella. Dia adalah sosok artis yang dulu sempat tergabung dalam 3 serigala yang ada di Jakarta. Tapi kini memilih bersolo karir di sini karena sudah berkeluarga. Penasaran kisahnya seperti apa? Ini dia. Kejadiannya cukup lama sekali waktu dia masih kelas 2 SMA. Dulu pas masih zaman susah, masih nyanyi-nyanyi, naik motor bertiga sama ibu dan ayahnya. Nah, kejadiannya kali ini waktu dia pulang nyanyi dari Mojokerto sekitar jam 12 malam. Pada waktu itu dia melewati pohon beringin yang besar. Lalu di sekitarnya ada semacam kayak rumah dinas gitu, yang sangat luas tapi sudah kosong dan gak ditempati. Tiba-tiba saat melewati pohon beringin itu, mereka lalu mencium bau yang sangat wangi yang sangat menusuk hidung. Wanginya tuh dia gambarkan seperti orang Jumatan, tapi ini yang bener-bener wangi banget. Bertiga mereka sama-sama mencium bau wangi itu. Dan tak lama kemudian laju motornya tiba-tiba terasa sangat berat seperti ada yang nahan di belakang. Mereka bertiga panik dong. Lalu yang di belakang ibunya, dia diapit di tengah gitu ya. Ibunya, ayo ya cepetan, karena yang boncengin ayahnya. Ayo ya cepetan dong gitu, saking paniknya. Tapi motornya tetap aja kerasa berat, walaupun udah digas penuh. Iya bu, ini sudah digas, ini gak bisa jalan. Jadi kayak ada yang nahan gitu di belakang, kayak ada yang narik gitu di belakang. Nah, singkat cerita, setelah taraf hidup mereka meningkat, mereka bisa menabung sedikit demi sedikit, akhirnya kebelilah mobil yang cukup sederhana. Ya, walaupun mobilnya mobil jenis sedan lawas gitu, tapi mereka cukup bersyukur karena terlindung dari panas dan hujan. Dan tentunya sudah tidak naik motor lagi bertiga. Nah, suatu waktu dia ini dapat job di daerah pegunungan. Sebelum berangkat, ini ada salah satu teman musisinya yang ikut nebeng bareng dia karena satu tujuan. Aku nebeng dong karena tujuan kita sama. Oh iya mas, silahkan. Lalu mereka berempat berangkat dengan formasi ayahnya di depan nyetir dan temannya ada di sampingnya. Lalu Riza sama ibunya di belakang naik mobil sedan itu. Nyampe di daerah pegunungan tadi, masih di perjalanan, nyampe di hutan pinus. Kejadiannya belum malam-malam banget, masih sehabis isya. Nah waktu dulu kan masih sepi banget ya, gak ada kendaraan yang lewat satu pun. Penerangan jalan juga minim, alias gak ada sama sekali. Jadi mereka membelah hutan kayak gini. Ini gunung kan ya, ini gunung ada tebing kayak gitu. Lalu ini jalan raya dan bawahnya itu jurang. Di sana sepi banget, gak ada penerangan dan jauh dari rumah penduduk. Nah otomatis sorot lampu mobil kan jadi satu-satunya penerangan mereka. Jadinya kan lihat apa-apa itu jelas banget gitu ya, karena hanya mobil mereka waktu itu yang lewat. Lalu tiba di belokan, tahu gak mereka lihat apa? Ada nenek-nenek tua renta, rambutnya putih dicepol ke atas, pakai baju kebaya, pakai jari, jalannya ngesot. Jadi si Riza sama ibunya ini yang di belakang ini melihat jelas dari depan nenek itu ngesot
sama wajahnya nunduk, nggak kelihatan jelas. Jadi dia ngesotnya ke arah hutan yang di sebelah kiri. Jadi mereka langsung histeris dong. Ah, itu apa? Itu apa? Cuman gitu. Cuman bisa gitu Riza sama ibunya. Anehnya lagi, ayahnya yang di depan sama temennya yang di depan itu nggak ngelihat apa-apa. Jadi yang ngelihat ini cuman Riza sama ibunya sambil menutup mata dan teriak-teriak. Itu apa? Itu apa yang di depan? Setelah itu mobil melintas melewati nenek tadi dan ibunya spontan menoleh ke belakang karena penasaran apa yang dilihat barusan. Ternyata itu gelap, gak ada apapun yang dilihat. Lalu mereka sampailah ke tempat hajatan yang dituju. Semuanya berjalan normal, ya seperti layaknya hajatan pada umumnya. Hingga tiba waktunya pulang, si temennya ini tadi, dia trauma. Aku bareng temen-temenku aja ya, naik motor, nggak sama kamu. Oh iya mas, kita nanti iring-iringan ya. Lalu jadilah temennya ini iring-iringan pakai motor sekira 5 motor. Mereka berboncengan di depan dan belakangnya ada mobilnya Riza sekeluarganya. Sempat merasa takut karena dia melewati jalan yang sama dengan tadi, yang takut terjadi apa-apa lagi seperti yang tadi dilihat, tapi syukurlah tidak terjadi apa-apa. Hingga akhirnya mendekati rumah, mereka melewati jalan tuang kalau dalam bahasa Jawa, yang artinya tempatnya yang sepi banget, jauh dari keramaian. Ini mereka kan udah enjoy ya, merasa yang ketegangan tadi udah terlewatkan. Nah, si Riza ini tidur di belakang karena teman-temannya tadi sudah berpencar arah ke rumah masing-masing. Jadi dia tidur sendiri di belakang, yang depan ayahnya nyetir sama ibunya yang di samping sebelah kiri. Waktu itu hujan gerimis. Dan seperti yang saya jelaskan tadi di awal, ini mereka pakai mobil tua karena ya mereka mampunya beli mobil itu gitu. Jadi pada waktu hujan gerimis, ini kacanya ibunya ini, kaca jendela samping ini dibuka dong, sama ayahnya juga dibuka tapi sedikit. Yang ibunya ini bukannya agak banyak, agak lebar. Biar apa? Biar yang depan ini nggak ngembun gitu loh, biar jalannya kelihatan karena gerimis gitu ya. Dan mobil tua ini belum ada AC-nya. Tiba-tiba pas melewati tuangan tadi, ibunya mendengar ada teriakan wanita yang sangat kencang di sebelah sini, sebelah kiri. Pak, tolong pak, kayak gitu. Jadi ibunya shock, langsung noleh ke kiri, tapi nggak ngelihat apapun di sebelah kiri. Si Riza ini yang tidur di belakang, karena dia mendengar teriakan juga yang sangat keras, dia kebangun. Ada apa ibu? Itu tadi ada yang teriak. Ini logika aja ya, jam 2 malam, tiba-tiba ada teriakan seorang cewek. Kalau memang dia niat tolong kan mestinya tolong kayak gitu, lebih dari 1 kali kan. Ini cuma sekali aja, pak tolong pak, cuman gitu aja. Ibunya kaget dong, shock setelah melewati hutan tadi, kejadian kayak gitu sekarang ngalami lagi yang kayak gini. Dan nyampe rumah, ibunya ini gak bisa berdiri, gak bisa bangun, bangkit dari kursi mobil karena saking shocknya. Jadi terpaksa digendong sama ayahnya turun dari mobil. Nah, seiring berjalannya waktu, si Riza ini mulai melejit namanya. Katakanlah mulai naik daun. Dia lalu hijrah ke Jakarta dan tergabung dalam grup 3 Serigala. Mereka diundang show keluar kota, bahkan keluar pulau. Pokoknya padat banget jadwalnya waktu itu. Nah, pada waktu ada jadwal show di Makassar, mereka berangkat pagi-pagi dari Bandara Suta menuju ke Makassar. Mereka naik pesawat selama 2,5 jam perjalanan. Nyampe Makassar, mereka dijemput di bandara dan masih harus melanjutkan lagi 3 jam perjalanan darat. Setelah melalui perjalanan yang panjang, akhirnya mereka sampai di hotel buat transit
dan istirahat. Karena mereka akan perform besok paginya. Dari awal nyampe hotel, perasaan mereka udah gak enak. Hotelnya ini bangunannya kayak bangunan lama gitu, vintage gitulah. View-nya juga ngadep laut. Pasti kalau siang keren banget. Tapi sayang mereka datangnya udah pas petang. Nah biasanya kalau hotel itu kan menggunakan wangi-wangi parfum gitu ya. Tapi ini bukan bau parfum. Ini wangi dupa yang langsung bikin bulu kuduk mereka berdiri. Nah mereka ini kan satu grup trio ya, ditambah satu asisten, jadi mereka 4 orang. Biasanya oleh pihak penyelenggara, mereka dipesanin kamar yang ada connecting roomnya gitu, jadi biar enak komunikasi. Tapi di hotel ini nggak ada kamar yang ada connecting roomnya. Dan mereka malah terpisah jauh, yang satunya ada di utara, satunya ada di selatan. Nah si Riza ini dapat satu kamar yang isinya Riza sama Ayu rekannya. Lalu satunya lagi ditempati Lia sama asistennya. Nah pisahlah mereka akhirnya ke kamar masing-masing. Pada waktu Riza masuk kamar, anehnya bau dupa ini semakin menyengat dari dalam kamar. Tapi tanpa berpikir panjang, mereka langsung masuk aja karena badan udah capek pengen istirahat. Satu kamar ini terdiri dari 2 bed yang kecil-kecil. Jadi itu ditempati sama Riza sama Ayu. Ketika mereka lagi rebahan sambil santai dan mainin handphonenya masing-masing, sayup-sayup terdengar suara dari kamar mandi cewek menangis. Seketika mereka berdua berpandangan dan ketakutan. Mbak Ayu, kayaknya ada suara orang nangis ya. Iya dek. Lalu spontan mereka lari keluar kamar menuju kamarnya Lia yang ada di ujung. Malam semakin larut. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Tiba-tiba si Riza ini merasa lapar, tapi gak pengen makan nasi. Jadi dia itu pengen nyemil gitu aja. Dan ini posisinya masih di kamarnya Lia ya, karena mereka masih belum berani balik ke kamarnya karena ada insiden tadi. Lalu si Riza tengok-tengok di jendela kamarnya Lia. Di seberang jalan ada gerobak. Lalu dia bilang ke Ayu, Mbak Ayu, ada gerobak tuh di luar. Barangkali ada bakso atau makanan apalah. Aku lapar tapi gak pengen makan berat. Dan sekalian kita jalan-jalan yuk keluar hotel. Bosen dari tadi di hotel mulu. Ya udah ayo. Akhirnya mereka berdua berjalan beriringan menuju gerobak itu. Setelah dideketin, ternyata bukan jualan bakso, tapi jualan mie ayam. Ya udahlah daripada nggak ada, karena zaman dulu kan belum ada GoFood ya atau apa yang bisa dipesan gitu. Jadinya memanfaatkan apa yang ada di sekitar hotel. Ya udah bang, pesen 1 aja mie ayamnya. Karena Ayu nggak pengen makan malam itu. Di sela-sela proses bikin mie ayamnya, Riza memperhatikan keadaan sekitar. Karena tak jauh dari tempatnya berdiri, ada pagar usang yang di baliknya ada rumah kosong. Kayaknya udah lama sekali rumah ini kosong. Karena rumput dan ilalang sudah pada tinggi memenuhi halaman rumah itu. Perasaannya mulai gak enak. Dan ketika dia berdiri sambil menunggui abang yang jualan mie ayam, tiba-tiba telinga kanannya ditiup keras sekali. Sontak dia langsung menoleh ke arah kanan. Tapi gak ada siapa-siapa karena cuma mereka berdua waktu itu yang beli. Yang di sebelah kanan cuma ada rumah kosong. Dan dia lalu menoleh ke belakang, dikiranya Ayu yang ngerjain dia. Ternyata Ayu lagi duduk-duduk mainin ponselnya. Dan jaraknya itu lumayan sama Riza. Dan gak mungkin banget gitu itu Ayu yang ngelakuin itu. Riza lalu menangis dan berlari meninggalkan Ayu sendirian. Ayu yang kebingungan segera membayar mie ayam pesanan Riza dan menyusul Riza. Ternyata Riza
ada di kamarnya sambil menangis. Ayu lalu menanyakan pada Riza apa yang terjadi sambil meletakkan mie ayam tadi di meja. Kemudian sambil menangis Riza menceritakan kalau tadi ada yang meniup telinganya keras sekali dari arah sebelah kanan. Dan seketika itu juga perutnya langsung merasa kenyang, tidak lapar sama sekali. Setelah kejadian itu, mereka lalu tidak memperdulikan dan bersiap tidur. Istirahat dulu agar besok paginya lebih fresh buat perform. Nah, sekira pukul 12 malam, pintu kamar tiba-tiba ada yang mengetuk. Mereka tersentak dan berpikir, aduh siapa sih malam-malam ganggu orang tidur aja? Siapa? Kata Ayu. Tapi gak ada jawaban sama sekali. Mereka pun kembali menarik selimutnya dan tidur lagi. Sekira 5 menit kemudian, terdengar lagi suara ketukan dari luar. Ayu yang kesal seketika langsung ngeloyor, berdiri ke arah pintu, berjalan dan membukanya. Tapi dia tidak menemukan siapapun di balik pintu itu. Sontak pintu itu kembali ditutup dan dia segera berlari ke kasurnya. Ayu ngomong sama Riza, gak ada siapa-siapa. Mereka pun kemudian mulai berdoa, doa apa saja yang mereka bisa. Hingga mereka perlahan-lahan mulai masuk ke alam mimpi. Gak berapa lama, tiba-tiba ini si Riza mendengar suara berderit. Karena penasaran, Riza membuka sedikit selimutnya, pengen tahu apa yang terjadi. Ternyata kursi yang ada di depan mereka bergerak sendiri. Lalu digoyang-goyangkan badan Ayu yang ada di sebelahnya. Mbak, kursinya gerak sendiri. Tapi kayaknya Ayu udah bener-bener tidur karena kecapean dari tadi siang. Riza pun kemudian kembali tidur lagi dan tidak memperdulikannya. Pagi hari, Riza ini iseng bertanya kepada tukang kebun yang lagi membersihkan taman. Pak, ini hotel, apa ada langsung hotel kayak gini atau bekasnya bangunan apa? Usut punya usut, ternyata hotel itu berdiri di atas tanah bekas makam. Itulah tadi kisah nyata yang dialami Riza Marcella. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kejadian tersebut dan selalu waspada. Dan jangan lupa permisi atau nuwun sewu dimanapun kalian berada. Karena percaya atau tidak, kita hidup berdampingan dengan mereka yang tak kasat mata. Stay safe di rumah di tengah pandemi. Jangan keluyuran kemana-mana. Di rumah aja pantengin channelku Lucy Story dan Luciana Safara. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.